warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 01 Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 Batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072137, nomor UKG 75039200264. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi Sholat Fardu, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 fase A. Terima kasih, mohon arahan, bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk memimpin doa, silakan adik-adik memimpin doa. Lanjut di sini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Baca doa belajar, kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, Ibu cek hadiran dulu ya. Adik-adik, Islami, Fatimah, Awani, Abdul Muthalib, Zidan, Randy,
Di kelas 1 kalian pernah belajar tentang rukun Islam. Masih ingat? Ya. Ada berapa tentang rukun Islam? 5. Ada 5. Rukun Islam yang pertama apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua? Salat 5 waktu. Yang ketiga? Bulan Ramadan. Yang keempat? Membayar zakat. Yang kelima? Naik haji bila mampu. Bagus sekali, ternyata masih ingat ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam yang kedua, yakni sholat 5 waktu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sholat fardu dengan benar dan lengkap. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan gerakan sholat dengan benar sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin, menghargai dan penuh kesungguhan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan sholat fardu. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kalian bisa menjelaskan tata cara sholat yang baik, kemudian kalian bisa mempraktekkan gerakan-gerakan sholat ya. Oke. Nah, selanjutnya coba ada yang tahu tidak apa yang kita lakukan pertama kali saat memulai sholat? Saya, Bu. Apa? Berdiri tegak. Berdiri tegak. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk adik-adik. Ya. Jadi yang kita lakukan pertama kali saat memulai sholat adalah berdiri tegak. Oke, yang berikut. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian sudah bisa melaksanakan sholat dengan benar, dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh? Ada yang tahu bagaimana? Oke, bagaimana Adik Fatimah rasanya kalau kita sholat dengan sungguh-sungguh? Oke, bagus, tepuk tangan untuk Adik Fatimah. Ya. Sudah jelas kalau kita sholatnya dengan sungguh-sungguh ya, dengan khusyuk, yang pasti yang kita akan rasakan adalah rasa tenang. Nah, adik-adik ya, hari ini kita akan belajar materi sholat dengan menggunakan metode pembelajaran diskusi, kerja kelompok, dan praktek. Itu yang akan kita metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini. Bagaimana cara kita berdiri, ruku, dan sujud ketika sholat? Ada yang bisa peragakan yang berdiri dulu? Ayo, yang memperagakan berdiri. Ayo, silakan adik misain di sini. Berdiri ketika sholat itu bagaimana berdirinya? Coba diperagakan. Bagaimana? Oke, seperti ini. Ya, pandangannya ke tempat sujud. Nah, pandangan ke tempat sujud. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk adik kita. Terima kasih. Jadi, posisi berdiri ketika sholat itu berdiri tegak. Bukan berdiri begini ya, dada atau pegang pinggang begini, bukan ya, tapi berdiri tegak. Oke, yang berikut, kalau ruku siapa yang bisa? Oke, adik Sidan, ayo sini, maju di sini. Bagaimana ruku? Ruku itu seperti apa? Coba peragakan. Ruku. Oke, bagus. Ruku itu badan kita membungkuk seperti ini ya. Kepala dan punggung harus sejajar. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk adik Sidan. Terima kasih. Oke, yang berikut, kalau sujud siapa yang bisa? Ayo, adik Randy di sini, silahkan di sini. Ayo, sujud itu bagaimana? Yang lain perhatikan supaya tahu ya. Ini gerakan sujud. Ayo, bagaimana gerakan sujud? Menghadap ke sana saja. Ayo. Oke.
Iya, bagus. Tepuk tangan untuk adik Randy. Terima kasih adik Randy. Jadi sujud itu ini dahi, hidung, telapak tangan, kedua lutut dan ujung kaki kita itu menyentuh lantai. Itu posisi sujud. Oke. Nah, ini adalah masalah yang akan kita angkat pada hari ini untuk kalian diskusikan, ya. Masalahnya adalah bagaimana cara melaksanakan sholat fardu yang benar dan sesuai dengan ketentuan agama. Ini yang harus kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Nah, sebelumnya ibu akan bagi dulu kalian menjadi dua kelompok. Ya, kelompok di sini ibu beri nama kelompok gerakan sholat, ya. Yang di sini kelompok bacaan sholat. Jadi ini kelompok gerakan sholat, yang di sini kelompok bacaan sholat. Nah, tugas kalian di kelompok masing-masing, tugasnya adalah silakan kalian mencari informasi tentang bagaimana cara melaksanakan sholat yang benar. Kalian bisa mencari informasi tersebut melalui buku sumber, ya. Bisa kalian lihat, bisa kalian cari di buku sumber ini ada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Ya, nanti bisa kalian cari di sini informasinya bagaimana cara sholat yang benar. Bisa dilihat di situ, ya. Kemudian setelah kalian dapatkan informasi dari buku tersebut, kalian salin ke lembar kerja kelompok kalian. Ya, ini untuk kelompok di sini, ya. Ini lembar kerjanya ibu bagi. Di sini juga informasi dari buku tersebut tentang cara sholat yang benar. Kalian salin ke lembar kerja kelompok kalian, ya. Oke, namun sebelumnya, ya, sebelum kalian mencari di buku sumber, ibu akan perlihatkan terlebih dahulu video pembelajaran tentang tata cara sholat yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi ketentuan sholat fardu. Contoh dari niat yang pertama yakni berdiri tegak. Sholat itu adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram yang pertama yakni berdiri tegak menghadap kiblat. Jadi ketika kita mau sholat, posisi pertama kita adalah berdiri tegak menghadap arah kiblat. Seperti yang sudah ibu jelaskan tadi di syarat sah sholat, kiblat itu adalah arah yang dituju oleh umat Islam ketika melaksanakan sholat. Arah kiblat ini mengarah langsung ke Ka'bah yang terletak di Masjidil Haram di kota Mekah di negara Arab Saudi. Tata cara sholat fardu yang kedua adalah niat. Jadi niat yang kita baca yakni harus disesuaikan dengan sholat yang kita kerjakan. Nah, berikut ini ada contoh dari niat sholat isya. Usolli fardhu isya'i arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir adalah salam. Sambil mengucap Assalamualaikum warahmatullahi dengan melakukan gerakan menengok ke arah kanan. Ya, jadi tadi kalian sudah melihat, ya, video pembelajaran tentang tata cara sholat yang benar. Oke, selanjutnya silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian, ya, bagaimana cara sholat yang benar. Bisa melihat pada buku sumber, ya, bisa mencari di buku sumber informasi tentang sholat yang benar. Bisa di itu, ya, coba
Coba cari di situ ada ya, cari di situ. Lihat tata cara sholat yang benar. Kalau sudah ketemu disalin di lembar kelompok kalian. Nah kalau sudah selesai, kalian diskusikan dengan temanmu. Gerakan sholat yang benar itu yang bagaimana ya? Kayak di sini berdiri tegak. Berdiri tegak itu seperti apa? Barangkali di antara teman-teman kalian yang di kelompok ini ada yang belum tahu berdiri tegak itu bagaimana. Yang tahu memberitahu yang tidak tahu, ya. Ruku itu bagaimana? Jelaskan sama teman kelompokmu. Begitu ya? Diskusikan dengan teman kelompokmu ya. Oh, ruku itu yang bagaimana sih? Silakan diskusikan. Oh, ruku itu yang begini. Ajak teman yang lain ya. Diskusikan. Ayo, siapa tahu ada teman yang tidak tahu, coba ditanya temannya. Tahu? Tahu gerakan ihram bagaimana? Nah, makanya itu diskusikan. Ayo, gerakan gerakan ihram itu begini. Yang tahu kasih tahu yang tidak tahu. Oke, tidak apa-apa, ribut. Diskusi tidak apa-apa. Ayo. Oke, sudah tak? Oke, sekarang aku sudah diskusi lagi ya. Oke, sekarang. Sudah selesai diskusinya? Sudah bisa? Oke, presentasi sebentar ya. Tidak, tunggu kelompoknya sudah. Bagaimana kelompoknya sudah? Ini. Oke, sudah? Yuk. Sudah? Oke. Ini, salam kosong. Ayo. Ya sudah? Kelompok sini sudah ya? Di situ juga sudah? Jangan lupa sepatu. Jangan dulu, nanti kita presentasi. Sebentar pakai sepatu. Oke. Baiklah. Nah, sekarang waktunya presentasi ya. Sudah siap semua? Sudah siap? Ini lagi apa? Lagi tulis apa? Tidak usah. Kan cuma gerakan. Cuma gerakan. Ayo. Oke. Oke, sudah? Di sini sudah siap? Ya, Kak Ibu mulai dari kelompok yang di sini untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju kelompok gerakan sholat. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang tata cara sholat yang benar. 1. Berdiri tegak menghadap kiblat. 2. Niat. 3. Takbiratul ihram. 4. Berdiri bersedekah. 5. Surah Al-Fatihah. 6. Surah pendek. 7. Ruku. 8. Iktidal. Perhatikan ya kelompok di situ. 10. Duduk di antara dua sujud. 11. Duduk di awal. 12. Duduk tasyahud akhir. 13. Salam. Selanjutnya kami akan memperagakan gerakan sholat yang benar. Sudah siap teman-teman? Siap. Berdiri tegak menghadap kiblat. Gerakan pertama. Gerakan pertama. Berdiri tegak menghadap kiblat. Bagaimana? Pandangan ke arah tempat sujud. Oke, bagaimana itu? Berdiri tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud. Oke. Kedua, takbiratul ihram. Oke. Ketiga, berdiri bersedekah. Berdiri bersedekah. Yang keras suaranya Mas Zahir. 4. Ruku. Ruku, bagaimana ruku? Oke. Kelima, iktidal. Oke. Keenam, sujud. Sujud, bagaimana sujud? Ketujuh, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Iya. Ke-8, tasyahud awal. Sama ya. Ke-9, duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir bagaimana duduknya? Ayo, ada yang kurang tepat? Duduk di lantai, jangan duduk di atas kaki. Duduk di lantai. Di lantai.
lantai, duduk di lantai. Nah, kelihatan ya? Oke? 10. Salam. Bagaimana salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kelompok gerakan sholat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok gerakan sholat. Oke, kelompok bacaan sholat untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Keras suaranya ya. Buat Randy. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Presentasikan hasil kelompok kami. ya. Kelompok kami tentang tata cara sholat yang benar. Nomor 1, berdiri tegak menghadap kita. Ya, lanjut. Lihat. Assalamualaikum Warahmatullah. Assalamualaikum Warahmatullah. Oke. Apa? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok bacaan sholat. Tepuk tangan dulu untuk kelompok bacaan sholat. Nah, jadi adik-adik, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nah, sebelum kita lanjut, ice breaking dulu. Yang keras suaranya. Dengan
Baik, selanjutnya Ibu akan bagikan lembar kerja mandiri kalian ya. Ini kalian kerjakan masing-masing ya. Kerjakan secara individu. Ini bukan tugas kelompok, tapi ini tugas individu. Dikerjakan sekarang juga ya. Dan nanti akan Ibu nama. Jangan lupa ditulis namanya, nama kamu ya. Ya, boleh. Kelas 2 boleh. Kelas 2 tanggal 28. Kelas 2 lah. Dijawab langsung di situ ya. Bisa dijawab langsung di situ. Kelas 2 tanggal 28. Tanggal 28. Posisi bersama. Oke, jangan. Biar dijawab langsung di situ. Pertanyaan baru boleh. Sambilan tuh. Kalau ada yang belum lancar menulis, boleh minta bantuan Ibu menulis. Asal tahu jawabannya, nanti Ibu bantu menulisnya. Nah, jadi bacanya dalam hati. Jawabannya apa? Tidak boleh. Dahi itu ini. Ini dahi. Diskusi, cukup diingat saja. Ingat tadi yang kalian praktekkan tadi. Dahi, hidung, telapak tangan, kedua lutut, ujung kaki, menyentuh lantai. Gerakan. Ayo ada nafas, ada yang punya belum ada nafas. Posisi pertama saat mulai sholat ada. Punya sebentar lagi habisnya. Sudah? Yang sudah dibawa ke sini. Periksa di sini. Yang sudah bawa sini. Oke. Sudah habis. Ayo, minum dulu. Iya, di sini saja. Oke, coba diperlihatkan semua hasilnya. Ayo, mana hasilnya tadi diperlihatkan? Ayo, diperlihatkan. Ada yang dapat 100? Tidak. Oh, tidak ada. Yang dapat 80 ada? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk yang dapat 80. Yang dapat 60? 40? Ya, banyak sekali. Ada yang salah semua? Oke, ada juga. Nah, tidak apa-apa ya. Jadi, untuk yang nilainya belum tuntas, perhatikan. Ayo, perhatikan Zidan. Yang nilainya belum tuntas, banyak-banyak latihan lagi di rumah ya. Belajar di rumah, di sekolah juga belajarnya yang sungguh-sungguh, jangan sambil main ya. Makanya kalau belajar itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh sambil main. Nah, baiklah. Sekarang kita masuk pada kesimpulan ya. Silakan adik-adik untuk membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini. Ayo yang lain perhatikan. Perhatikan yang lain. Ya, silakan adik-adik. Sholat fardu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Dan sudah wajib sholat ini terdiri dari 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat fardu memiliki tata cara yang harus dipahami dan dilaksanakan
ketika kita melaksanakan sholat, kita harus konsentrasi, ya. Konsentrasi itu harus khusyuk, ya, khusyuk dan ikhlas. Ikhlas itu berarti bukan karena ada paksaan, ya. Sholat bukan karena dimarah sama mama atau sama papa, ya. Sholat bukan karena disuruh oleh ibu guru, bukan, tapi ikhlas karena Allah. Oke, yang berikut tata cara yang benar. Jadi kita harus pelajari tata cara sholat yang benar. Karena sholat itu tidak boleh main-main, ya. Sholat itu adalah bentuk doa kita kepada Allah. Makanya harus dilakukan dengan tata cara yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang berikut rutin berlatih. Nah, harus rutin berlatih, ya. Latihan terus. Kalau belum tahu sekarang, latihan lagi, latihan terus. Insya Allah kita pasti akan bisa. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, kita main ada kuis dulu, ya. Pertama, gerakan pertama yang dilakukan saat memulai sholat adalah siapa? Ayo Adi, yang mana yang benar? Ruku, iqomah, takbiratul ihram atau sujud? Takbiratul ihram, kita lihat jawabannya. Oke, benar, tepuk tangan. Ikut. Dahi, hidung, lutut menyentuh lantai. Gerakan apa? Ayo. Yang mana nih kawannya? Sujud. Oke, kita benar atau salah? Oke, benar. Tepuk tangan untuk adik kawan. Berikut ketiga, siapa yang mau maju? Ayo, waktunya berjalan. Takbir, ruku atau sujud? Yang mana di Farul? Oke, kita lihat jawabannya benar atau salah. Benar, tepuk tangan untuk adik Farul. Siapa lagi? Nah, selanjutnya ayo coba duduk yang rapi itu. Ya, mari sama-sama kita melakukan refleksi, ya. Ayo coba duduk semua. Mari sama-sama kita renungkan kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya. Bagaimana perasaan kalian dengan pelajaran hari ini? Apakah kalian senang? Oke, jadi kita tidak boleh itu, ya. Kita tidak boleh patah semangat, ya. Kita tetap harus berlatih terus menerus. Baik. Nah, jadi dengan berakhirnya kuis tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Nah, untuk tindak lanjut, Ibu pesan kepada kalian, perhatikan adik Cidan. Ya, untuk sebagai tindak lanjut, kalian harus tetap rajin untuk berlatih di rumah, ya. Kalian bisa latihan cara sholat yang benar bersama dengan orang tua kalian di rumah atau dengan keluarga. Bisa juga kalian dengan cara sholat berjamaah di masjid, ya, sehingga kalian bisa melatih tata cara sholat yang benar, ya. Oke, baik, kita akhiri